teman-teman SB60. Perkenalkan, nama saya Saiful Furqan. Di sini bakal nemenin kalian belajar mengenai makroekonomi bisnis. Dan untuk topik pertemuan pertama kita akan mempelajari mengenai akun national account, lebih spesifik mengenai gross domestic product atau yang familiar disebut dengan GDP. Oke. Sebelum kita membahas national account atau GDP lebih lanjut, ada baiknya kita memahami perbedaan dari mikroekonomi yang sudah pernah kita pelajari di SMA dan makroekonomi. Jadi, mikroekonomi mengaji bagaimana masing-masing rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dari bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain di pasar. Sedangkan untuk makroekonomi ada kajian mengenai perekonomian secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk menjelaskan perubahan-perubahan ekonomi yang memengaruhi banyak rumah tangga, banyak perusahaan, dan pasar secara bersamaan. Jadi ketika kita membahas mikroekonomi, yang kita bahas adalah interaksi konsumen atau rumah tangga dengan perusahaan. Ketika kita membahas mengenai makroekonomi, kita membahas juga tentang rumah tangga dan perusahaan serta pasar dalam lingkup yang lebih luas, yaitu dengan lebih dari satu rumah tangga, lebih dari satu perusahaan, dan beberapa pasar gitu. Jadi kita melihat makroekonomi seperti seseorang mengamati sesuatu dari sebuah helikopter gitu, dengan helikopter view gitu. Kalau mikroekonomi kita fokus kepada detail dari hubungan antara rumah tangga dan perusahaan, teman-teman. Jadi poinnya adalah perbedaannya ada di ruang lingkupnya. Kalau makroekonomi dari bahasa makro yaitu lebih besar. Kalau mikro itu dia lebih detail, lebih kecil lingkupnya. Oke, next. Jadi sebenarnya apa sih pertanyaan yang coba dijawab oleh makroekonomi itu? Jadi makroekonomi mencoba menjawab kenapa pendapatan rata-rata tinggi di beberapa negara tapi rendah di beberapa negara gitu. Kayak disparitas pendapatan gitu. Kenapa harga-harga di suatu waktu itu lebih cepat naik dan di suatu waktu itu lebih stabil gitu. Dan kenapa produksi dan kecepatan kerja meningkat pada beberapa tahun dan menurun pada tahun lainnya gitu. Pendapatan dan pengeluaran suatu perekonomian. Jadi ketika kita menilai apakah perekonomian itu berjalan baik atau enggak, pasti kita mempertanyakan bagaimana pendapatan total yang diperoleh dalam perekonomian tersebut gitu. Untuk perekonomian secara keseluruhan, pendapatan harus sama dengan pengeluaran. Karena eh, pendapatan satu orang, pengeluaran satu orang adalah pendapatan orang lain. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan kalian ke coffee shop, beli kopi. Nah, itu kan pengeluaran kalian kan dan pendapatan toko kopinya. Terus toko kopinya itu ke supplier mereka beli bahan untuk produksi kopi. Nah, itu menjadi pengeluaran si toko kopi tersebut dan menjadi pendapatan dari supplier kopinya dan itu akan terus menerus seperti itu gitu. Nah, karena setiap transaksi yang tadi dijelasin mempunyai penjual dan pembeli. Nah, ini yang tadi dijelasin. Oke, kita bahas mengenai PDB atau GDP ya.
PDB atau GDP adalah ukuran pendapatan dan pengeluaran suatu perekonomian. Tadi dalam suatu balik lagi ke tadi dalam suatu perekonomian itu secara luas pendapatan seseorang itu sudah pasti pengeluaran seseorang itu sudah pasti menjadi pendapatan orang lainnya gitu. Jadi, GDP adalah total nilai pasar dari seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan di dalam suatu negara pada satu periode waktu tertentu. Nah, ini definisinya kelihatan panjang dan menjelimet mungkin ya. Tapi nanti di depan akan kita bahas kenapa GDP itu syaratnya adalah barang jasa akhir dihasilkan dalam suatu negara dan suatu periode tertentu gitu. Nah, sebelum ke situ kita eh, harus memahami mengenai circular flow diagram dalam ekonomi. Tuh, jadi samanya pendapatan dan pengeluaran dapat digambarkan oleh circular flow diagram. Yang tadi kita bahas bahwa pengeluaran seseorang adalah pendapatan orang lainnya. Nah, kenapa begitu? Nah, ini bisa kita ilustrasikan lah gitu. Gue jelasin dulu bahwa yang biru ini adalah alur sirkulasi uang. Kalau yang merah ini alur sirkulasi barang dan jasa gitu. Nih, jadi misalkan nih, kan rumah tangga menyediakan tenaga kerja, lahan, dan modal untuk perusahaan. Ya kan? Habis itu dia dapat ini juga apa namanya membayar kan proses perusahaan membayar upah, sewa, dan keuntungan ke rumah tangga gitu kan. Hasilnya pendapatan untuk rumah tangga. Nah, rumah tangga pakai duit itu, pendapatan itu untuk belanja di barang pasar untuk barang dan jasa. Jadilah pengeluarannya rumah tangga. Nah, jadilah penerimaannya perusahaan. Nah, makanya kenapa di awal itu kita sebut bahwa pengeluaran satu orang adalah pengeluaran orang lain penerimaan orang lainnya. Nah, karena dapat dilihat di diagram ini juga kayak gitu kan. Kayak tadi gue jelasin bahwa eh, nih rumah tangga ngasih tenaga kerja, lahan, ada modal gitu kan untuk input produksi perusahaan. Nah, habis itu perusahaan bayar itu dengan upah, sewa, dan keuntungan. Nah, jadilah pendapatnya rumah tangga. Nah, habis itu rumah tangga itu beli nih beli barang nih dari pasar barangnya dan jasa nih barang dan jasa yang dibeli ke masuk rumah tangga. Nah, itu jadi pengeluaran. Habis itu menjadi penerimaannya perusahaan gitu. Itu ya cara bacanya. Jadi harus diingat juga untuk ketika ngelihat circular flow diagram ini bahwa yang biru adalah flow-nya dari uang, oke? Okay? Dan yang merah adalah flow-nya dari barang dan jasa. Oke, okay, next. Kita bahas lagi mengenai GDP ya. Jadi sekali lagi, GDP adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa akhir ya, yang dihasilkan oleh suatu negara pada suatu periode waktu yang tentu. Jadi harus jelas. Karena GDP itu misalkan kalau kalian lihat berita, pasti kan nggak mungkin GDP langsung angka gitu kan. Jadi kan biasanya berita PDB Indonesia tahun 2024 berapa gitu kan. Pasti ada ukuran waktu, ukuran negaranya juga gitu. Next. Oke, jadi output dinilai pada harga pasar. GDP hanya menghitung nilai produk akhir, bukan barang antara atau intermediate goods. Nilai barang hanya dihitung sekali gitu. Jadi ketika misalkan kita mau menghitung produksi atau kasarnya GDP lah, GDP dari industri otomotif itu kita nggak menghitung sama berapa sih banyak baja yang diproduksi, berapa sih banyak karet yang diproduksi. Kita langsung menghitung ke ininya apa namanya ke final produknya itu mobil. Jadi berapa banyak mobil yang diproduksi gitu.
Jadi untuk definisi intermediate goods adalah, jadi intermediate goods itu barang yang digunakan sebagai input produksi. Sebagai contohnya yang tadi gue jelasin, baja untuk manufaktur mobil. Itu. Jadi ketika menghitung GDP, intermediate goods ini nggak dimasukin ke faktor penghitungannya. GDP mencakup baik tangible goods, barang fisik yang kelihatan fisiknya, seperti makanan, pakaian, mobil ya kan, atau motor atau karpet lah apapun itu, buku, dan intangible services. Intangible services ini dapat dipahami sebagai eh, suatu hal, suatu layanan yang nggak ada bentuknya gitu. Jadi bukan produk, dia service ya. Kayak pangkas rambut, jasa dokter, pendidikan. Termasuk kalian kuliah ini adalah intangible services ya. Jadi GDP mencakup barang dan jasa yang saat ini diproduksi, bukan transaksi barang yang dihasilkan pada masa lalu gitu. Ya, jadi balik lagi ke cakupan waktu dalam GDP itu ya, unsur waktu dalam GDP. Jadi ketika kita melihat pengumuman GDP tahun 2024, yaitu GDP tahun 2024, bukan GDP tahun 2003 ditambahin lagi ke 2000, enggak. Jadi semua apa namanya? Semua nilai pasar yang ada di 2024 gitu. GDP mengukur nilai produksi di dalam batas geografi suatu negara tertentu. Ya tadi sempat gue bilang ya kalau GDP Indonesia ya di Indonesia aja gitu. GDP mengukur nilai produksi yang dihasilkan dalam satu kisaran waktu tertentu. Nah, tadi gue bilang bahwa pasti ketika kita mengukur GDP harus ada batas waktunya. Biasanya triwulan atau 1 tahun yang normal dipakainya. GDP mencakup seluruh produk yang dihasilkan oleh perekonomian dan dijual secara legal di pasar. Jadi yang bisa kita tangkap adalah bahwa eh, barang-barang ilegal itu meskipun diproduksi di dalam Indonesia misalkan, kayak misalkan judi online lah atau narkoba lah, itu nggak bisa kalian masukin ke dalam perhitungan GDP ya. Nah, jadi apa sih yang tidak dicakup oleh GDP gitu? GDP tidak mencakup hampir seluruh produk dan jasa yang dihasilkan dan dikonsumsi di rumah dan tidak pernah masuk ke pasar. Nah, maksudnya apa nih? Jadi ketika misalkan teman-teman SB 60 nih misalkan suka bikin roti, suka produksi roti, tapi habis produksi langsung dimakan rotinya, nggak dijual dulu gitu. Nah, itu nggak bisa dimasukin ke GDP. Beda beda cerita kalau kalian jual rotinya itu bisa dimasukin ke GDP. GDP tidak mencakup produk yang dihasilkan dan dijual secara tidak legal. Nah, tadi yang udah gue sampaikan bahwa seperti narkoba, prostitusi, judi itu nggak bisa dihitung sebagai GDP. Nah, selain GDP, untuk mengukur pendapatan suatu negara itu ada ukuran lain, yaitu GNP, NNP, National Income atau pendapatan nasional, pendapatan pribadi, disposable personal income. Nanti untuk penjelasannya di slide selanjutnya ya. Nah, apa sih sebenarnya yang membedakan GNP dengan GDP? Jadi, GNP adalah pendapatan total yang diperoleh oleh seluruh warga suatu negara. Itu tidak itu terlepas dari dia itu warga Indonesia yang ada di Amerika,
atau di negara lain itu tetap termasuk oleh GNP karena menggunakan kapital dan labornya warga negara Indonesia. Bahasa mudanya menggunakan keringatnya warga negara Indonesia. Nah, perbedaan GNP dengan GDP terletak dengan GNP memasukkan pendapatan yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara, let's say warga negara Indonesia di luar negeri gitu. Tadi gue bilang, meskipun warga negara Indonesia itu ada di luar negeri, pendapatan dia akan apa namanya tercatat di dalam GNP. Dan GNP mengeluarkan pendapatan yang diperoleh oleh warga negara asing di negara tersebut gitu. Jadi karena GNP itu dibatasi oleh kewarganegaraan, jadi seluruh eh, warga negara asing di Indonesia pendapatannya itu nggak dicatatkan dengan GNP gitu. Berbeda kalau GDP kan, GDP pokoknya seluruh barang dan jasa diproduksi di di negara Indonesia dalam teritori Indonesia bisa diperhitungkan bisa dimasukkan dalam GDP gitu. Oke, mungkin cukup jelas ya. Penekanan GNP itu ada dalam kewarganegaraan. Kalau GDP itu penekanannya di teritori atau negara gitu. Nah, ada lagi Net National Product. Nah, Net National Product itu adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, penghitungan itu setelah dikurangi penyusutan atau penyusutan modal. Jadi NNP itu mencerminkan output dari negara setelah memperhitungkan keausan atau kerusakan pada aset modal seperti mesin, peralatan, dan infrastruktur. Jadi untuk simpelnya, net national product itu rumusnya adalah GNP dikurang depresiasi. Nah, apa sih sebenarnya gambaran yang dikasih oleh NNP ini atau apa namanya produk nasional neto? Jadi NNP memberikan gambar yang lebih akurat mengenai kemampuan Indonesia lah untuk mempertahankan tingkat produksinya di masa yang akan datang gitu. Karena NNP ini dia memperhitungkan penyusutan modal gitu. Karena kan nggak selamanya kayak gedung-gedung yang dipakai eh, apa namanya alat-alat yang dipakai itu kan kondisinya sama seperti pas pertama kali dibeli dan hal itu kan akan mempengaruhi produksi juga. Jadi karena menyadari bahwa modal itu bisa terdepresi, terdepresiasi benar. Maka keluarlah penghitungan yang lebih penghitungan net national product gitu. Jadi dia sekali lagi ngasih gambaran yang lebih akurat lah tentang kemampuan produksi negara tersebut, di mana eh, depresiasi barang modal diperhitungkan gitu. Next. Nah tadi depresiasi adalah kerusakan pengurangan kapasitas dari stok peralatan dan bangunan suatu perekonomian. Jadi untuk memahami NNP tadi, anggaplah kalian juga apa ya pengusaha gitulah, pengusaha. Dan kalian kan ada tingkat produksi tertentu. Nah beberapa tahun itu mungkin masih awal-awal tuh masih optimal produksi kalian. Tapi seiring berjalannya waktu kan mesin kalian makin usang gitu. Perlu diservis dan lain-lain, perlu ganti baru mungkin. Nah itu yang dimaksud oleh NNP, kemampuan produksi kalian di masa depan
melihat eh, bagaimana melihat juga depresiasi dari modal kalian. Modal itu termasuk yang dimaksud modal di sini adalah kayak mesin, peralatan, sama infrastruktur. Karena sekali lagi itu pasti akan berpengaruh pada produksi kalian gitu, sebagai pengusaha. Oke, next. Wah, hampir lupa tadi national income ya. National income adalah pendapatan total yang diperoleh penduduk suatu negara dari produksi barang dan jasa. Jadi, bagaimana sih NI atau national income berbeda dengan NNP? Jadi, NI mengurangkan pajak perusahaan tidak langsung, seperti pajak penjualan, dan memasukkan subsidi terhadap perusahaan. National income digunakan untuk mengukur seberapa besar pendapatan yang dihasilkan oleh perekonomian secara keseluruhan dan bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan di antara faktor-faktor produksi. Oke, next. Nah, masuk ke personal income. Personal income adalah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dan bisnis non-korporat. Jadi personal income itu total pendapatan yang diterima oleh individu atau rumah tangga dalam suatu negara sebelum dikurangi pajak penghasilan pribadi. Ini mencakup upah, gaji, pendapatan dari investasi, serta transfer payment. Jadi transfer payment itu adalah tunjangan sosial dan pensiun. Jadi ini sebenarnya kayak apa ya? Yang kalian dapati dalam satu perekonomian lah, tapi belum pendapatan bersih gitu. Nah, jadi apa sih bedanya national income dan PI? Nah, bedanya ini, PI tidak mencakup pendapatan yang ditahan, yaitu pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan tetapi tidak diberikan kepada pemiliknya, melainkan ditahan untuk pengembangan perusahaan. Jadi kalau kalian suka ngulik laporan keuangan, di dalam laporan keuangan itu ada namanya retained earning. Jadi profit yang dihasilkan dari perusahaan itu diputar lagi di perusahaan itu gitu, nggak dibagiin ke investor-investornya sebagai dividen itu. Oke, next. Nah, selain itu, PI juga mencakup pendapatan rumah tangga dari bunga dan bantuan pemerintah. Gitu. Yang tadi udah jelasin ya. Bunga ini bunga ini kayak misalkan investor ngasih modal ke bisnis. Mereka kan mengharapkan keuntungan. Nah, bunga ini eh, adalah bayaran. Jadi bunga itu adalah eh, biaya yang dibayarkan gitu. Ini dari POV perusahaan ya, biaya yang dibayarkan atas penggunaan dana pinjaman gitu. Atau imbalan lah, imbalan karena udah ngasih fasilitas modal atau udah berinvestasi di situ gitu. Nah, yang terakhir ada disposable personal income. Seperti apa namanya? Disposable personal income adalah pendapatan yang tersisa bagi rumah tangga dan non korporat setelah memenuhi seluruh kewajiban mereka terhadap pemerintah. DPI sama dengan PI tadi, dikurangi pajak perorangan dan kewajiban pembayaran lainnya. Jadi ibaratnya DPI itu pendapatan bersihnya kalian lah gitu, pendapatan bersih kalian. Nah, jadi itu yang tadi udah kita bahas adalah ukuran-ukuran pendapatan ya. Dan dari dari GDP itu bisa di breakdown ya sampai ke disposable apa namanya disposable personal income.
Oke, kita lanjut lagi bicara tentang GDP. Nah, dalam GDP itu akan dilambangkan sebagai ya teman-teman. Dalam eh, rumusnya gitu. Nah, komponen yang pertama ada konsumsi dilambangkan oleh C, investasi dilambangkan oleh I, pembelian pemerintah dilambangkan oleh G, ekspor bersih dilambangkan oleh NX. Nah, jadi rumusnya gini. Y sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pembelian pemerintah ditambah net ekspor atau ekspor bersih gitu. Jadi net ekspor itu ekspor dikurang impor. Nah, pengeluaran C ya, pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa dengan pengecualian terhadap pembelian untuk rumah baru gitu. Jadi kalian misalkan beli, oh, misalkan apa ya, ke Indomaret lah, belanja bulanan itu termasuk. Beli furnitur untuk rumah termasuk. Beli apa lagi? Beli check out di TikTok Shop atau Shopee Food atau apapun itu termasuk ke konsumsi. Yang nggak termasuk itu apa? Beli rumah. Beli rumah itu akan dihitung sebagai investasi. Nah, investasi ya. Oke, kita bahas biar jelas. Investasi. Pengeluaran atas peralatan modal, inventory atau barang jadi, simpanan barang jadi, bangunan. Nah, ini termasuk rumah baru. Jadi, yaitu yang termasuk klasifikasi investasi itu apa aja? Ada pengeluaran pengeluaran atas peralatan modal, inventory, bangunan, sama rumah baru. Kan kalian sering dengar tuh APBN, ya kan? APBN itu apa? Anggaran pendapatan belanja negara gitu. Nah, itu tuh yang dipakai untuk bangun-bangun infrastruktur, bangun-bangun misalkan kayak jalan jalan tol, bangun-bangun apa lagi? Bangun-bangun jalan biasa. Nah, itu juga pakai APBD atau BBN. Nah, itu termasuk dalam belanjanya negara. Karena ya negara perlu belanja kan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya juga kan. Nah, tapi APBN lagi. Pembelian pemerintah itu tidak mencakup transfer payment karena pengeluaran duit tersebut bukan merupakan imbalan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan saat itu. Jadi maksudnya gimana? Jadi kan misalkan pemerintah nih keluar anggaran untuk eh, buat jalan lah, buat infrastruktur lah gitu. Itu ada barang dan jasa yang dihasilkan kan. Kalau transfer payment itu kan seperti bansos gitu kan, nggak ada barang dan jasa yang dihasilkan dari pembelian itu gitu. Ya tadi net ekspor ya, ekspor dikurangi impor. Nah, sekarang kita ngebahas dua kategori dari GDP, yaitu GDP real versus GDP nominal. GDP nominal menilai produksi barang dan jasa pada tingkat harga berlaku. Nah, itu masih abstrak banget kan kayaknya. Jadi gini, misalkan kalau kita mau menghitung GDP nominal, kita bakal menggunakan berapa sih barang dan jasa diproduksi di tahun itu. Nah, unitnya dikali eh, sama harga di tahun itu juga gitu. Nah, kalau GDP real menilai produksi barang dan jasa pada tingkat harga konstan tertentu. Nah, tadi kan kalau GDP nominal, P, apa namanya?
berapa barang dan jasa dikali harga pada tahun tersebut kan. Kalau GDP real, berapa barang dan jasa yang diproduksi dikaliin sama harga pada tahun yang sudah ditentukan gitu. Misalkan kita mau tahu GDP real Indonesia gitu di 2024 dan menentukan tahun 2023 itu sebagai tahun dasarnya gitu. Jadi nanti kita bakal semua barang dan jasa jumlah barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia dikali harga pada tahun 2023. Nah, itu adalah GDP real Indonesia 2024 gitu. Nah, untuk melihat suatu perekonomian secara akurat diperlukan penyesuaian GDP nominal menjadi GDP real dengan menggunakan GDP deflator. Nah, ini sebenarnya kenapa sih kita harus apa ya, menyesuaikan GDP nominal menjadi GDP real? Karena kalau kita menggunakan GDP nominal, kita nggak bakal tahu bahwa kenaikan GDP itu karena kenaikan produksi barang dan jasa atau karena kenaikan harga, inflasi gitu. Nah, dengan menggunakan GDP real, kita juga bakal tahu apakah produktivitasnya yang menaik atau harganya yang menaik gitu. Nah, ini komponen-komponen GDP ya. Nah, GDP deflator mengukur tingkat harga yang berlaku relatif terhadap tingkat harga pada tahun dasar gitu. GDP deflator menunjukkan peningkatan GDP nominal yang disebabkan oleh peningkatan harga. Nah, ini apa namanya? Jadi GDP deflator itu ngasih tahu berapa persen sih kenaikan harganya gitu. GDP deflator dihitung dengan nominal GDP dibagi real GDP kali 100 gitu. Nah, gimana caranya kita mengkonversi GDP nominal menjadi GDP real? Misalkan di soal nanti ada GDP nominal doang nih dikasih taunya. Oke, gini caranya. Nah, GDP real itu nom tinggal kalian apa ya? Kalian pindah-pindahin aja dari rumus sebelumnya sebenarnya. Jadi ya pindahin jadi GDP deflator dari sini sama GDP yang sini gitu. Sorry nggak kelihatan ya sini. Pindahin GDP deflator ke sini sama real GDP-nya ke sini gitu kali 100. Nah, ini kita bakal coba menghitung GDP real dan nominal gitu. Nah, untuk menghitung GDP real dan nominal, kita harus menentukan tahunnya dulu. Nih, tahunnya dulu berapa. Habis itu, eh, apa aja barang-barang dan jasa yang diproduksi di negara itu. Untuk simplifikasi, kita ambil contoh hotdog sama hamburger aja. Dan selanjutnya harus ada harganya juga, dan harus ada kuantitasnya gitu. Ini informasi yang kita perlu untuk menghitung GDP real dan nominal. Nah, kita sekarang menghitung GDP nominal dulu ya. Yang seperti yang udah gue jelasin di depan, GDP nominal itu dia menggunakan harga pada harga tahun tersebut gitu. Nah, bisa dilihat kan harganya beda-beda nih. Tahun 2001, 2002 sama 2002 sama 2003 kan beda-beda. Nah, sebenarnya simpel aja untuk ngitung GDP nominal, P dikali Q ditambah barang selanjutnya P kali Q juga. Nah, nanti ketemu nih GDP nominal tahun 2001 berapa, tahun 2002 berapa. Jadi P kali Q ya, P kali Q, P kali Q gitu. Nah, ini untuk menghitung real GDP. Nah, coba kalian cermatin apa yang berbeda dari perhitungan sebelumnya. Coba kalian fokus ke tahunnya dan harganya.
Nih, di 2001 harga satu hotdog itu $1. Di tahun 2002 harga satu hotdog tetap $1. Harga di tahun 2003 tetap $1. Dan burger pun sama kan, $2 semua di 3 tahun tersebut. Jadi eh, seperti tadi yang dijelasin, kalau GDP real itu dia menggunakan harganya itu harga tahun dasar, ya kan? Berarti yang menjadi harga tahun dasar itu tahun 2001 tadi gitu. Harga tahun 2001 dipakai di semua tahun gitu. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa kenaikan GDP dari 200 ke 350 ke 500 itu bukan karena perubahan harga. Karena harga mereka sama semua. Untuk setiap kelompok barang itu sama semua menggunakan harga tahun dasarnya itu gitu. $1 semua, $2 semua. Yang bertambah dari 200, kenapa bisa dari 200 ke 350 ya berarti nggak bukan lain yaitu eh, unit produksinya gitu, kuantitinya bertambah. Jelas ya? Itu yang bisa kita tangkap dari perbedaan GDP real dan nominal. Nah, ini tadi menghitung GDP deflator kan. Rumusnya kan GDP nominal dibagi GDP real, ya kan? Di sini 2001, kenapa GDP nominal sama GDP real sama? Karena tahun dasarnya tahun 2001 gitu. Jadi pasti bakal sama kalau kalian hitung juga. Nah, di sini mulai beda kan? Di sini mulai beda. Oke, ya, next ya. Jadi GDP itu adalah ukuran tunggal terbaik kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat. Karena dia mengukur pendapatan serta pengeluaran atau produksi juga gitu, mengukur produksi suatu negara. Nah, kenapa sih GDP itu dibilang kesejahteraan apa namanya? Sebagai ukuran tunggal terbaik kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat? Karena dari GDP kita bisa nurunin ke GDP per kapita, di mana menunjukkan pendapatan dan pengeluaran rata-rata setiap orang dalam perekonomian gitu. Jadi GDP itu menunjukkan pendapatan dan pengeluaran rata-rata GDP per kapita menunjukkan pendapatan dan pengeluaran rata setiap orang dalam perekonomian. Nah, GDP per kapita yang lebih tinggi itu mengindikasikan bahwa standar hidup yang lebih tinggi gitu. Jelas lah kalau misalkan pendapatan kalian lebih tinggi eh, dan pengeluaran kalian lebih tinggi juga, itu kan namanya gaya hidup kalian juga naik gitu kan, standar hidupnya naik gitu. Nah, tapi ada tapinya nih, GDP bukanlah ukuran yang sempurna atas kebahagiaan atau ke atas gitu. Coba kalian pikirin kenapa gitu. Kenapa GDP ini padahal GDP bagus ya, dia bisa ngasih tahu kalau kalau negara itu sejahtera nggak sih ekonominya gitu. Dan kan harusnya kalau ekonomi sejahtera rakyatnya kan bahagia gitu kan. Jadi nggak sesimpel itu teman-teman. GDP itu dia hanya memperhitungkan seluruh barang dan jasa yang ada di apa namanya, pasar gitu. Dia hanya lingkupnya hanya pasar gitu, pasar ekonomi ya, pasar gitu. Jadi dia tidak memperhitungkan seperti nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai lingkungan gitu, atau penentu kualitas hidup lainnya di luar pasar. Oke, ini tadi udah. Nah, waktu libur gitu. Apa ya? Lingkungan yang bersih tadi, lingkungan ya kan udah gue jelasin juga. Nilai dari hampir seluruh aktivitas yang terjadi di luar pasar seperti nilai yang dihabiskan orang tua dengan anak-anak mereka dan nilai pekerjaan sukarela.
Iya, jadi intinya walaupun GDP itu ukuran tunggal paling baik mengukur kesejahteraan ekonomi, dia itu nggak bisa dipakai ukuran salahnya apa ya? Nggak bisa dipakai sebagai ukuran kebahagiaan gitu. Karena ada hal-hal lain yang nggak bisa dihitung GDP. Seperti kayak memori kalian dengan orang tua kalian itu nggak bisa dihitung oleh GDP. Oke, ini hubungan mungkin ini hubungan GDP per kapita ya, sama ekspektasi apa namanya ekspektasi hidup dan literasi gitu, literasi. Nah, jadi kalau literasinya jelek, GDP pun bakal jelek, umurnya juga bakal pendek gitu maksudnya. Nah, kalau literasinya bagus, kesehatannya juga bagus, gitu kan, GDP-nya juga bakal bagus gitu. Nah, kita tuh ada di angka literasinya 85 ya, dan ekspektasinya umurnya itu 65 tahun. Nah, ini GDP kita di 1997 ya. Jauh kalau bisa dilihat jauh kalau sama Amerika lah, sama Jepang, sama Jerman. Sama Meksiko pun masih jauh. Jadi adalah faktor yang memang mendorong GDP itu kayak literasi itu termasuk tadi kan. Oke, thank you untuk cukup untuk pertemuan pertama. Nanti kalau ada pertanyaan boleh boleh banget via komen di sini kalau ini di post di YouTube nanti ya. Atau boleh banget langsung tanya ke gue juga nggak apa-apa. Oke, thank you udah meluangin waktunya dan sorry kalau ada kesalahan, namanya juga manusia. Eh, ya, terima kasih.